Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series From Season 4 episode kedua. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Jim dibunuh pria berjas kuning. Namun ternyata pria ini memiliki kemampuan shape-shifting dan berubah menjadi wanita cantik bernama Sofia. Sofia bisa menyelinap tanpa dicurigai. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di klinik. Kenny baru bangun dan mencari Sofia namun tak bisa menemukannya. Ia melihat pintu keluar terbuka sehingga memeriksanya. Ia menemukan Sofia yang menangis. Di saat yang sama ada beberapa monster yang datang sehingga Kenny dengan cepat membawa Sofia ke dalam klinik. Awalnya Kenny ingin memarahi Sofia namun Sofia berkata kalau ayahnya meninggal. Kenny turut berduka cita namun ia tak tahu kalau Sofia sendirilah yang membunuhnya. Di saat yang sama Mariel terbangun lalu memeriksa ayah Sofia. Keesokan harinya di rumah koloni, Boyd melihat Elgin yang keluar kamar setelah lukanya diobati. Would you step back inside for a minute? Boyd ingin berbicara berdua dengan Elgin secara private. Keadaan canggung apalagi sebelumnya Boyd sudah menyiksa Elgin walau tak seburuk Sarah. Apa yang Elgin lakukan pada Fatima masih belum diketahui orang banyak dan Boyd ingin tetap begitu. Ia meminta Elgin untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Sehingga jika ada yang bertanya ada apa dengan luka Elgin, Boyd ingin Elgin menjawab kalau ia terluka karena mencoba membantu Fatima. Jika Elgin menolak, maka Boyd akan berkata kalau Elgin yang membunuh Tilly lalu akan memasukkan Elgin ke dalam box seperti di season pertama. Elgin tak punya pilihan lain selain menurutinya. One way or another, the truth always comes out. Namun walau begitu, ia yakin pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Kemudian saat Boyd keluar rumah koloni, ia merasa melihat sesuatu. Saat diperiksa dengan teropong, ia melihat ada karung yang digantung. Dengan cepat Boyd pergi memeriksanya. Dari karung itu terlihat ada sesuatu yang mengeluarkan darah. Bukan hanya Boyd yang menyadarinya, namun beberapa orang lain juga menyadarinya. Ternyata lokasinya tepat berada di depan rumah Tabitha. Tabitha yang khawatir karena Jim tak kunjung pulang tentu semakin khawatir. Hey, everything's okay. Ethan juga melihatnya sehingga langsung berpikir kalau yang ada di karung adalah ayahnya. Tentunya melihat ayahnya dalam kondisi buruk akan berefek buruk pada mental Ethan. Tabitha meminta Julie untuk membawa Ethan pergi ke peternakan untuk memberi makan hewan. Tentu Julie ingin tahu apa yang ada di dalam karung adalah ayahnya atau bukan. Namun yang bisa ia lakukan sekarang adalah melindungi Ethan sehingga menurut lalu membawa Ethan ke peternakan. Tentunya yang sekarang akan dilakukan adalah menurunkan karung ini untuk memeriksa. Dengan bantuan Jed, Boyd menurunkan karung berdarah ini. Dengan sangat waspada mereka membukanya. Namun yang mereka temukan di dalam ternyata adalah beberapa bangkai kambing. Di saat yang sama, Julie dan Ethan sudah sampai di peternakan. Namun saat di sana, mereka terkejut karena yang mereka temukan adalah mayat Jim yang digantung terbalik dengan keadaan mengenaskan. Teriakan Julie terdengar hingga ke tempat Boyd. Tentunya Boyd dan yang lainnya segera datang dan kini Tabitha bisa melihat mayat Jim. Hatinya sangat hancur dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun perhatian Boyd tertuju pada tulisan pengetahuan memiliki harga. Sementara itu Sofia sedang berdoa untuk ayahnya atau setidaknya ini yang dipikirkan Kenny. Namun sepertinya ia memiliki kemampuan untuk melihat apa yang sedang terjadi di kota karena ia tak bisa menahan senyumannya. Sofia melanjutkan aktingnya dan bertanya apa yang sekarang akan mereka lakukan. Kenny menjawab kalau mereka akan menemui Boyd untuk membicarakan pemakaman. Untuk menghibur Sofia, Kenny mengajaknya jalan-jalan untuk melihat-lihat tempat ini. Selain itu, karena kacamata Sofia pecah, mungkin mereka bisa menemukan kacamata yang cocok untuknya. Saat ke kota, Kenny dan Sofia bertemu dengan Sarah. They found Jim in the barn this morning. Sarah memberitahu kalau pagi ini Jim baru ditemukan meninggal. Kenny dan Jim lumayan dekat sehingga ia ingin melihatnya. Awalnya, Kenny meminta Sofia untuk kembali ke klinik namun Sarah menawarkan diri untuk menemani Sofia ke gudang. Tak lama kemudian Sofia dan Sarah sampai di restoran. Di sini ada Acosta yang semalaman memang tidur di sini. Are you alright? We're not friends.
Sarah menanyakan kabarnya, namun Acosta tidak menganggap Sarah sebagai teman. Bahkan di tempat seperti ini, polisi tetap yang paling gak berguna. Lalu Sarah menemani Sofia memilih kacamata yang ia mau. Semua benda-benda di sini adalah milik orang yang meninggal di sini. Sofia melihat-lihat barang dan perhatiannya tertuju pada sebuah patung balerina. Sofia bertanya apa yang terjadi pada Jim sering terjadi. Sarah menjawab untuk waktu yang lama kejadian seperti ini tak terjadi setelah Boyd menemukan jimat. Namun entah kenapa belakangan ini sering terjadi lagi. Di tempat lain, setelah mengetahui kematian ayahnya membuat Ethan mengamuk. Selama ini, Ethan selalu berusaha berpikiran positif namun ia harus menghadapi realita kalau tempat ini adalah neraka. Ethan juga meluapkan amarahnya pada Tabitha karena menurutnya alasan Jim tak pulang karena Jim dan Tabitha bertengkar. Sementara itu, Boyd dan Jed mengurus mayat Jim untuk disiapkan dikubur. Sementara Donna akan memeriksa Tabitha dan anaknya. Boyd memanggil Alice untuk membantunya. Lalu mereka membawa mayat Jim ke gereja yang sudah jarang kita lihat. Berdasarkan lukanya, tentunya Boyd pikir kalau yang membunuh Jim adalah monster hutan dan bukan Sofia di wujud aslinya. Knowledge comes at a cost. The fuck does that even mean? Boyd bingung dengan maksud kata pengetahuan memiliki harga. Akhirnya setelah 4 season, Jed mau memberitahu Boyd apa yang terjadi padanya. Jed mengajak Boyd dan Alice ke rumahnya. Jed menjelaskan tentang semuanya termasuk ia dan Tabitha yang bisa melihat hantu anak. Jed pikir alasan kenapa Jim mati adalah harga yang harus dibayar karena Jed dan Tabitha mengetahui ini. If we push too hard, something would push back. Boyd ingat saat ia di hutan bersama Sarah pernah berkata jika kita mendorong terlalu keras, mungkin sesuatu akan mendorong balik. Walau dengan semua informasi ini, mereka masih tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena bagaimana caranya menyelamatkan anak yang sudah meninggal. Kembali ke tempat Julie. Julie sedang menemani Ethan yang tertidur. Julie tak ingin hanya diam sehingga ia pergi berpikir kalau Ethan tidur padahal sebenarnya tidak. Di lantai bawah, Julie melihat Donna yang menggantikan Tabitha karena Tabitha pergi sebentar. Julie sudah dewasa sehingga ia ingin pergi sendiri sehingga sekarang Donna hanya perlu mengawasi Ethan. Julie pergi ke tempat Randall. Awalnya si bang codet ini kasar pada Julie namun setelah tahu kalau Jim meninggal membuat Randall menyesal. Julie butuh bantuan Randall karena ingat kalau Julie, Randall, dan Mariel pernah mengalami kejadian buruk yang sama. Julie ingin Randall mengikutinya karena mungkin ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Julie ingin pergi ke reruntuhan di hutan. Julie pikir setiap kali ia memasuki reruntuhan, ia tiba-tiba berada di tempat berbeda karena ia adalah story walker. Alasan Julie butuh bantuan Randall adalah untuk menariknya dari reruntuhan karena ia tak bisa melakukannya sendiri. Julie ingin mencoba karena mungkin jika ia memasuki reruntuhan, ia bisa kembali ke momen saat ayahnya dibunuh dan menyelamatkannya. Sementara itu, Tabitha sedang dipeternakan karena ia ingin menghapus tulisan di sana namun tidak bisa. Tak lama kemudian Jed menemuinya. Tentunya baik Jed dan Tabitha pikir kematian Jim adalah karena mereka mengetahui masa lalu mereka. Namun Jed merasa kalau apa yang terjadi pada Jim adalah untuk menakut-nakuti mereka agar tidak menggali lebih dalam. Artinya apa yang mereka lakukan sudah benar karena membuat para monster takut sehingga melakukan ini. Tabitha mengakuinya karena itu efektif. Saat ini ia sangat sedih karena baru kehilangan suaminya dan takut kehilangan Julie dan Ethan. Sementara menurut Tabitha, Jed sudah nothing tulus sehingga kejadian ini tak berefek padanya. Tabitha berkata kalau seharusnya yang mati bukan Jim melainkan Jed. Sementara itu di restoran, ternyata selama ini Acosta gelisah karena memikirkan sesuatu. Ia membulatkan tekad kemudian menyelinap ke klinik. Tujuannya adalah untuk mencuri ambulan. Christy dan Mariel menyadarinya sehingga menghentikannya. Christy memasuki ambulan sehingga Acosta tak punya pilihan lain selain membawa Christy. Mariel dengan cepat memberitahu Boyd yang saat ini sedang bersama Kenny. Mereka terlambat menghentikan ambulan yang maju dengan cepat. Donna lengah karena juga melihatnya. Hal ini dimanfaatkan Ethan untuk menyelinap keluar tanpa diketahui. Alasan Acosta sangat gelisah karena selama ini ia tak pernah mencoba melarikan diri dan menuruti perkataan orang kalau mereka tak bisa pergi. Acosta ingin mencoba melarikan diri walau Christy mengingatkan kalau yang ia lakukan hanyalah membuang-buang bensin. Apalagi bensin lagi mahal-mahalnya. Walau sudah berkendara cukup lama dan hanya berjalan lurus namun pada akhirnya mereka kembali ke kota.
Boyd mencoba menghentikan Acosta, namun Acosta si beban masih tak mau berhenti. Walau sudah jelas ia berjalan lurus tapi masih berputar, ia tidak mau menerima fakta kalau ia tak bisa keluar. Sementara itu, ayah Victor mencari Victor dan menemukannya di peternakan. Victor berkata kalau seharusnya ayahnya tak datang ke tempat ini. Takes everything, good. It takes everything. Ternyata Victor pernah melihat tulisan di dinding. Dan saat ada tulisan ini, semua hal yang baik diambil. Walau belum jelas maksudnya, namun terlihat kalau Victor sangat ketakutan. Kembali ke tempat Julie dan Randall. Julie sendiri belum tahu persis bagaimana cara kerja Story Walker, namun ia hanya perlu memasuki reruntuhan. Julie meminta Randall memasuki reruntuhan untuk tahu apa efek yang sama terjadi padanya. Randall mencobanya, namun tak ada apapun yang terjadi. Julie memberitahu jika ia memasuki reruntuhan, yang akan Randall lihat adalah Julie yang sedang kejang-kejang. Walau terlihat buruk, namun Randall ingin memberi Julie waktu sebelum menariknya keluar dari reruntuhan. Kemudian Julie memasuki reruntuhan dan tiba-tiba sekarang menjadi malam. Julie menyusuri hutan dan ia melihat beberapa monster yang berjalan bersamaan. Ternyata sekarang adalah momen saat keluarga Julie baru sampai di sini. Ingat saat pertama datang, mobil RV keluarga Julie jatuh di hutan sehingga Donna, Boyd, Jim, dan Ethan harus bermalam di RV. Tak ada yang bisa Julie lakukan, namun ada satu monster yang menangkapnya. Seperti perkataan Julie, Randall akan melihat Julie kejang-kejang namun ia ingin diberi waktu sebelum ditarik. Namun saat ini Julie dalam bahaya. Ia berteriak agar Randall menariknya, namun tentunya Randall tak mendengarnya. Namun Randall panik sehingga ia menarik Julie di saat yang tepat sehingga Julie selamat. Sementara itu, Tabitha sudah berada di rumah. Saat mencari Ethan, ia baru sadar kalau Ethan tidak ada di rumah. Selama ini Donna menunggu di depan sehingga tidak tahu kalau Ethan kabur lewat jalan belakang. Di saat yang sama, Acosta masih tak mau menyerah. Saat di perjalanan, mereka melihat Ethan yang sedang berjalan kaki. Ethan menyadarinya sehingga ia bersembunyi. Christy ingin Acosta berhenti, namun Acosta si kampret tak ingin berhenti. Acosta terus maju dan kembali ke kota. Boyd sudah memasang jebakan sehingga ban ambulan pecah dan terpaksa berhenti. Tentunya Boyd sangat marah pada Acosta dan harus memberinya hukuman. Christy memberitahu kalau ia melihat Ethan sendiri di hutan dan harus segera disusul. Sementara itu, ternyata Ethan tidak mencari jalan keluar, namun tujuannya adalah RV keluarganya. Ia kesini untuk mengambil radio. Namun saat akan kembali, ia melihat ayahnya di luar. Ethan sangat senang melihat Jim walau tentunya ia adalah hantu. Ethan berkata kalau ia di sini untuk mengambil radio. Ia ingin menggunakannya untuk menghubungi adiknya yang sudah meninggal agar bisa menemani Jim. Jim terlihat tidak tenang seolah ada yang mengawasi. Jim mengingatkan Ethan kalau saat pertama datang ke sini, Ethan bermimpi. Ethan ingat mimpinya adalah tentang danau air mata. Jim berkata kalau danau air mata ini nyata dan itu ada di sini. Jim ingin Ethan menemukannya. Di saat yang sama, Tabitha memanggil Ethan lalu hantu Jim menghilang. Ethan memberitahu Tabitha kalau ia melihat ayahnya dan tentu yang bisa Tabitha lakukan hanyalah memeluknya. Dan dengan begitu episode kedua pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi teori. Ada 3 teori menarik yang Mimin temui di Reddit. Pertama adalah Lake of Tears atau danau air mata ini akan sangat penting. Karena kini kita memasuki season sebelum season final, semua persiapan untuk season terakhir dimulai dari sekarang. Mimin suka gak ngerti kenapa ada mercusuar di tengah hutan. Bisa saja alasan kenapa ada mercusuar adalah karena Lake of Tears ini. Di sana akan ada perahu yang bisa mereka gunakan untuk pergi. Teori kedua adalah kemampuan Story Walker Julie. Kita baru saja ditunjukin kalau Julie bisa jalan-jalan melewati ruang dan waktu, tapi monster masih bisa menyerang atau bahkan membunuhnya. Apa kalian ingat kalau di episode pertama season pertama ada monster yang bertanya apa Julie mengingatnya? Bisa saja Julie menggunakan kekuatannya dan bertemu dengan monster ini saat menjadi Story Walker. Dan teori terakhir adalah tentang karakter paling ngeselin si Acosta. Menurut Mimin, kelakuan si Acosta ini udah kelewat nyebelin. Tapi ada teori kalau Acosta sengaja dibuat nyebelin dan nantinya ia akan berperan penting dalam menemukan jalan keluar sebagai penebusan dosa. Kini kita masuk ke sesi rating. Menurut Mimin, dibanding episode pertama, episode kali ini lumayan diisi banyak build up. Tapi episode kali ini bisa jadi batu loncatan buat episode selanjutnya. Mimin gak bilang episode ini buruk, tapi juga bukan yang terbaik. Jadi untuk rating, Mimin kasih rating 8/10. Bagaimana menurut kalian tentang teori ini?
Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.